Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang telah diatur oleh Sinode Gereja Kristus. Mari kita membuka surat Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, bacaan ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang 11. Saya mengajak kita membaca secara bergantian. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan membaca ayat 2, selanjutnya kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya memulai dengan ayatnya yang pertama, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan, dan biarlah yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan teks firman Tuhan yang tadi kita bacakan secara bergantian, kita akan merenungkannya di bawah tema yang juga telah ditentukan oleh Sinode Gereja Kristus, yaitu terang Allah yang terpancar dalam kehidupan. Terang Allah yang terpancar dalam kehidupan. Bapak Ibu, kalau kita menyimak hari-hari yang kita jalani, kita mengamati berita di media massa, entah di televisi, atau barangkali ada juga di antara Bapak Ibu yang menyimaknya dalam media sosial, ya, entah itu berupa apa saja, kita dipertontonkan dan kita menyaksikan, kita melihat berbagai macam pola tingkah laku manusia yang kita lihat hari-hari. Apakah yang mereka buat itu baik dan kemudian menjadi berkat, atau apakah yang mereka lakukan, mereka kerjakan, kemudian menjadi sandungan bagi banyak orang lain? Beberapa waktu belakangan ini situasi bangsa kita sangat sensitif
Jadi apapun yang kita katakan, apapun yang kita buat, kita mesti menyimak benar-benar. Sebab apapun yang keluar dari hidup kita, apalagi kalau kita berkata kita anak Tuhan, apapun yang kita buat, yang kita lakukan, itu menjadi semacam pancaran terang dari Tuhan. Oleh karena kita adalah anaknya. Firman Tuhan dalam tema yang diatur hari ini berkata terang Allah itu terpancar dalam kehidupan kita. Jika kita berkata aku adalah anak Allah, maka yang terpancar dalam hidup kita benar-benar menunjukkan terang Allah. Jangan sampai yang terpancar ialah sesuatu yang bagi orang lain, waduh ini mah bukan terang, ini mah gelap. Lalu yang berikut Bapak Ibu, sebelum kita bahas teks ini, ya, ada banyak fokus dalam teks ini yang coba diangkat, dikemukakan oleh penulis. Tapi searah dengan tema yang diberikan, maka kita fokus pada soal terang Allah yang terpancar dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Pertanyaan bagi kita ialah bagaimana supaya terang Allah itu terpancar dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya terang Allah itu terpancar, itu penting. Kalau tema berkata terang Allah itu terpancar dalam kehidupan, bagaimana kita memancarkan terang itu dalam kehidupan kita? Dan oleh karena itu bagian Alkitab ini yang kita baca tadi memukakan minimal ada 3 pokok besar yang berbicara tentang bagaimana supaya terang Allah itu terpancar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita untuk memperhatikan teks Alkitab firman Tuhan, bagian firman yang ada pada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ialah ayat 1 dan ayat yang kedua dari pasal 5 ini. Dikatakan begini, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Bagaimana supaya terang Allah itu terpancar dalam kehidupan kita? Maka teks Alkitab ini berkata dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, kalau orang Kristen mau memancarkan terang Allah dalam kehidupannya, ayat 1 ayat 2 berkata begini, hiduplah di dalam kasih. Kalau ingin dunia ini melihat terang dalam hidup kita oleh karena kita anak Tuhan, supaya terang hidup itu terpancar di dunia ini, terpancar dalam kehidupan kita, Alkitab berkata, hiduplah di dalam kasih. Pertanyaan apakah kita bisa? Jawabannya sangat bisa. Mengapa? Karena Alkitab sendiri memerintahkannya. Allah Bapa tahu bahwa kita sanggup. Allah Bapa tahu bahwa kita dapat hidup di dalam kasih, supaya terang itu terpancar dalam kehidupan kita. Sebab Ia tidak akan pernah memerintahkan kepada kita jemaatnya untuk sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, apakah kita bisa memancarkan terang itu dengan cara hidup di dalam kasih? Jawabannya bisa, bukan hanya oleh karena Ia memerintahkannya, tetapi oleh karena kita sendiri adalah anak Tuhan. Jika kita adalah anak Tuhan, maka karakter, sifat, sikap yang keluar dari hidup kita pasti mencerminkan Tuhan itu sendiri. Jika Tuhan Yesus mengasihi kita orang berdosa, maka sesungguhnya yang terpancar dari hidup kita juga adalah perbuatan kasih. Jika Tuhan Yesus melayani, mentaati Allah Bapa, maka yang terpancar dalam hidup kita juga adalah melayani Allah. Sebab dengan demikian orang melihat terang Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Oleh karena mereka melihat ada kasih dalam hidup anak Tuhan.
Pertanyaannya, kasih model apa? Tuhan Yesus menyimpulkan dalam bacaan kita tadi dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40 tadi yang kita baca. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Teks kita ayat 1 ayat 2 berkata, hiduplah di dalam kasih. Jika kita hidup di dalam kasih, maka tema ini bahwa terang Allah terpancar dalam kehidupan, itu pasti terpancar dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Sekarang, hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau Alkitab berkata kita mesti mengasihi Tuhan, bagaimana sih mengasihi Tuhan? Kan begitu pertanyaan kita. Kalau Alkitab berkata kasihilah Tuhan Allahmu, pertanyaannya bagaimana kita mengasihi Dia? Yang pasti kita mesti ingat bahwa kita anak Tuhan. Oleh karena kita anak Tuhan, kita pasti mengasihinya. Tapi bagaimana wujud praktis bahwa kita mengasihi Tuhan? Begini Bapak Ibu. Namanya kalau orang, ada dua orang yang saling mengasihi. Tidak mungkin dua orang yang saling mengasihi ini tidak punya kerinduan untuk bertemu. Orang yang saling mengasihi pasti punya kerinduan untuk bertemu, mau berjumpa, mau bercakap-cakap satu dengan yang lain. Waktu saya sekolah Alkitab dulu Bapak Ibu, biasa di asrama sekolah pendeta, modelnya kayak model asrama militer, ya jam semua diatur, pakai bel begini dan begitu, jam tidur, yang jam bangun sudah harus bangun, jam kerja, jam belajar, jam bersihkan WC, jam potong rumput di halaman kampus, potong rumput, semua diatur dan kita mesti harus taat. Jadi waktu habis makan, biasanya habis makan, setelah makan, kita makan, lalu doa, bel bunyi di ruang makan itu. Ada pemimpin di ruang meja makan mahasiswa. Dia goyang bel, itu kemudian dia akan baca surat. Zaman dulu, zaman sekarang kan orang surat sudah tidak perlu lagi, orang cuma WA sebentar udah sampai. Zaman dulu pakai surat tuh. Surat-surat setelah bel dibunyikan tuh. Untuk saudara A, untuk saudara B, untuk saudara C. Lalu yang berikut pasti ditunggu-tunggu ialah wesel. Wah gitu kan, zaman sekarang mah transfer aja, zaman dulu wesel. Wah itu semua sudah senang itu kalau sudah dengar wesel gitu ya. Karena nanti ada kiriman dari yang menolong membiayai studi. Saya perhatikan dari nama-nama yang disebut tadi, ada kakak kelas saya itu disebut yang menerima surat-surat. Setelah udah pulang di asrama, karena saya baru masuk semester 1, kakak saya itu udah tingkat 5, udah semester 10 dia. Dia tidur di bawah gitu ya. Jadi ranjangnya 2 tingkat, dia tidur di bawah, saya di atas. Ini kakak ini tadi kan baru terima surat, bel bunyi, semua tidur. Tapi waktu dunia sedang sepi karena semua tidur, saya mendengarkan bunyi kertas. Jadi saya tengok ke bawah. Rupanya kakak kelas itu lagi baca surat. Oh ini saya bilang surat yang tadi dibaca di ruang makan ini. Dia lagi baca, dia senyum-senyum. Karena sudah tingkat 5 itu sudah boleh punya pacar gitu ya. Karena kita itu boleh nanti sudah semester 6 tingkat 3. Sebelum itu tidak boleh, belajar dulu gitu ya. Dia baca, habis itu sudah baca, senyum-senyum, saya lihat dia lipat, dia taruh lagi. Sepi karena tidur sekitar 1 jam. Tidak berapa lama lagi bunyi lagi kertas itu. Waktu bunyi saya lihat lagi kertas yang sama, dia baca lagi, senyum-senyum, lipat lagi. Rupanya itu surat dari pacarnya, karena sudah boleh pacaran.
Yang saya mau bilang ialah begini, orang yang saling mengasihi, orang yang punya kasih kepada seseorang, dan orang ini mengasihi seseorang, orang ini ketika menerima berita, ketika menerima sesuatu, ia pasti rindu membaca. Sudah dibaca lagi. Kenapa? Persoalannya bukan sedang belajar membaca. Persoalannya karena itu surat kekasih. Dan juga bukan hanya oleh karena surat kekasih, oleh karena dia aku kasihi. Yang saya berkata begini, jika kita berkata kita anak Tuhan, Alkitab berkata kasihilah Tuhan Allahmu, maka pasti bagaimana wujud kasih itu nampak jika kita berkata kita mengasihi Tuhan. Orang Kristen pasti punya kerinduan membaca Alkitab. Karena Alkitab ini surat dari Dia yang mengasihi kita. Bahkan kasihnya itu Dia nyatakan di kayu salib demi kita orang berdosa. Jika kita berkata kita anak Tuhan, pasti kita punya kerinduan membaca surat kekasih. Oleh karena surat ini berisi ungkapan kasih Tuhan Allah kepada kita manusia berdosa. Bagaimana supaya terang Allah itu terpancar dalam kehidupan? Alkitab berkata kasihi, hiduplah dalam kasih. Kasih Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti melakukan apa yang baik menurut Tuhan. Apa yang baik kita lakukan menurut Tuhan pasti jadi berkat bagi orang lain. Sebab kasih tidak hanya kata-kata. Kasih pasti terwujud dalam perbuatan nyata. Dan itu akan dilihat orang. Orang yang saling mengasihi pasti juga ada kerinduan untuk bertemu dan bercakap-cakap. Benar lah ya Bapak Ibu ini ya, jangan-jangan kalimat saya sendiri apaannya. Benar lah ya, pasti ingin ketemu kan Pak, pasti ingin ngobrol kan. Walaupun tidak ada bahan obrolan, ada aja ya mau diobrol gitu ya. Kalau orang itu lagi sedang saling mengasihi, kecuali ya saling membenci, ya kan. Apa saja dalam hari-hari hidup, coba Bapak Ibu kita kenang dulu sebentarlah ke belakang. Apa saja yang kita jalani, rasanya kalau kita lagi makan nasi goreng enak, yang kita ingat dia yang kita kasih. Nggak mungkin kan kalau kita nggak ingat, wah enak benar ini, aduh saya ingat tetangga kami yang jauh di seberang sana. Enggak lah, pasti yang ingat, aduh coba kalau orang yang saya sayang ini juga ikut makan sama-sama, waduh pasti dia senang ini. Pasti jika kita mengasihi orang lain mengasihi kita, dan kita saling mengasihi, pastilah ingat, pasti ingin ketemu, pasti ingin ngobrol-ngobrol. Jika kita punya sesuatu, rasanya ingin berbagi. Kenapa? Kasih persoalannya. Tidak mungkin orang saling mengasihi, dia bilang begini, ya kita memang saling mengasihi, tapi minta maaf, kita nanti ketemu tanggal 24 Desember. Lalu sesudah itu tidak ketemu, nanti 24 lagi, setahun sekali. Kalau begitu mah itu bukan mengasihi. Oleh karena orang saling mengasihi, kapanpun selalu ingin ketemu dan bicara. Benar? Sama. Jika kita berkata kita mengasihi Tuhan, supaya kasih itu terpancar dalam hidup kita menjadi terang, orang itu pasti punya kerinduan bukan hanya membaca Alkitab firman Tuhan, ia juga punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan, ingin bercakap-cakap dengannya, ingin mengungkapkan semua isi hati, ingin berkata kepadanya apa saja yang ada di sini. Orang itu pasti juga punya kerinduan bersekutu dan berdoa dengan Tuhan. Jika orang berkata ia mengasihi orang lain, bagaimanapun ia punya kerinduan supaya bisa ke rumahnya.
Ingatlah dulu waktu muda-muda nih bapak-bapak. Di sini sih ada orang muda, tapi saya juga lihat banyak juga seperti saya, umur sudah banyak. Cobalah kita ingat zaman dulu. Kita mau pergi ke sana. Rumah orang yang kita kasih di sini. Rumah kita di sini. Kita mau ke situ. Padahal jalannya ke sini aja. Tapi mutar ke sana dulu. Baru lewat sini, setelah udah nengok sebentar, walaupun udah lihat orang, yang penting lihat rumahnya lewat pagarnya, baru jalannya ke sana. Kenapa? Apa cari kerjaan? Enggak. Kasih itu persoalannya. Jika kita mengasihi Tuhan, salah satu bukti konkret, pasti orang itu ada di rumah dari orang yang dia kasihi. Pasti ada kerinduan itu. Jika kita berkata kita mengasihi Tuhan, salah satu bukti konkret ialah pagi ini kita ada di sini, di gereja. Ini rumah Tuhan. Jika kita mengasihi Dia, kita pasti juga punya kerinduan ke rumah Tuhan. Bukan hanya karena liturgi, bukan hanya karena kebaktian, bukan hanya oleh karena minggu, tetapi oleh karena kasih kepada Tuhan. Itu yang mendorong aku mencari Tuhan, berjumpa dengan Dia di rumahnya. Beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, bercakap-cakap. Nggak mungkin kan orang ketemu saling mengasihi, ketemu nih, yang satu ke sana, yang satu ke sini, lalu tidak ngomong 2 jam. Setelah 2 jam, ya baiklah, sekarang saya pulang. Itu mah orang bukan sedang saling mengasihi. Itu mah lagi marah-marahan, gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya ada di mimbar ini dan melihat kepada Bapak Ibu sekalian. Bagi saya berdasarkan terang firman ini, jika kita ada di sini di rumah Tuhan, bukan hanya oleh karena ini hari Minggu, oleh karena di sini ini di hati kita tahu persis bahwa aku anaknya, aku mengasihinya, maka aku mesti ke rumah Tuhan. Karena itu terima kasih Bapak Ibu sekalian. Punya waktu untuk datang ke gereja kita di sini, karena ini memang bagian kita dalam hidup kita, mengasihi Tuhan dan kasih kepada Tuhan terwujud dalam tindakan praktis. Lalu kalau dikatakan hiduplah dalam kasih, Alkitab berkata bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia. Mengasihi sesama Bapak Ibu, dan kasih kepada sesama itu tidak hanya di dalam hati. Kasih itu pasti terungkap dalam perbuatan, dan perbuatan itu terlihat menjadi terang yang terpancar dari kehidupan kita. Itulah sebabnya kitab Yakobus berkata, marilah anak-anak kita mengasihi bukan hanya dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Sehingga ada lagu lama dulu tuh ya, kasih tak sekedar kata-kata semata, kan begitu lagu itu. Ya nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih itu nyata dalam perbuatan sehari-hari. Jika kita berkata kasih sesama dengan mengasihi sesama, terang Allah itu terpancar dalam hidup kita. Kasih kepada sesama pasti terwujud dalam perbuatan nyata sehari-hari. Tidak mungkin suami tiap hari menampar istrinya. Nggak mungkin, karena menampar bukan bukti dari kasih. Tidak mungkin tiap hari istrinya ngoceh terus kepada suami sehingga suaminya rasanya malas pulang ke rumah. Karena kalau ngoceh terus, capek juga rupanya telinganya para pria itu. Tapi ya memang begitulah juga menurut penelitian sih. Suami itu ngomongnya sekian ribu kata sehari, 5.000 kata lah istilahnya begitu. Tapi istri itu bisa sampai 17.000 itu sehari.
Ya itu sih tergantung yang suka begini. Ada juga yang diam dari pagi sampai malam juga diam, nggak ngomong. Dihitung-hitung mungkin hanya ada 7 kata, kayak 7 kata salib. Tapi ada lagi berdasarkan survei itu yang paling banyak lagi, mertua, sekitar 20.000 lebih. Lalu ada juga yang banyak guru, lalu yang sedikit tentara ketika di medan perang. Itu survei yang dilakukan di negeri sono, di kita juga bisa kali buat survei itu untuk membuktikan benar apa tidak. Kasih itu kepada sesama itu terwujud dalam perbuatan nyata. Suami pasti mengasihi istri, istri pasti mengasihi suami. Anak-anak pasti mengasihi papa, mengasihi mama. Ada juga anak yang kecewa dengan orang tua, ada. Itu juga nampak dalam hidup hari-hari. Ada cerita anak yang kemudian sampai terbawa besar. Kenapa? Karena tiap hari dia lihat mamanya ditempelin papanya kalau papanya pulang mabok. Sehingga kalau papanya pulang, mereka berusaha melakukan apa saja, tapi tetap aja salah. Sehingga seringkali anak itu ketika kecil dia ngumpet di pojok kalau papanya udah pulang. Takut. Lalu bapak ini punya teman, mereka sama-sama pengusaha, mereka ngobrol. Rupanya bapak ini jadi Kristen, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Lalu temannya ini belum, suka diejek tiap hari. Katanya, kamu Kristen, pastilah kamu bisa menceritakan murid-murid Yesus. Lalu bapak yang tadi nakal itu bilang begini, iya memang saya Kristen, tapi saya tidak tahu murid-murid Yesus. Alah, Kristen apa model begitu? Apa sih kamu tahulah cerita Rasul Paulus? Itu saya juga belum tahu, karena saya tidak terlalu banyak tahu tentang apa cerita kitab suci. Lalu temannya bilang, alah, katanya Kristen. Oh, pasti kamu tahulah bagaimana orang itu diselamatkan oleh Tuhan Allah. Dia bilang, saya juga tidak tahu banyak. Lalu temannya itu bilang, apa di Kristen begini? Lalu dia bilang begini, tapi yang saya tahu ialah ini. Kamu tahu kan dulu kita sama-sama mabok, tapi sekarang saya tidak mabok lagi. Kamu tahu kan dulu kalau saya pulang istri dan anak saya ngumpet, sekarang mereka ada di pagar pintu rumah menyambut saya datang dan mereka senang senyum. Dan kemudian anak saya pasti peluk kaki saya dan kami ke dalam. Kamu tahu kan dulu saya suka pukul istri saya, tapi sekarang saya tidak pukul lagi, oleh karena saya mengasihinya. Aku tidak tahu banyak tentang cerita murid-murid Yesus, tetapi yang aku tahu ialah aku dulu jahat, tapi sekarang aku berubah. Aku dulu kegelapan, tapi setelah hatiku dijamah oleh Yesus, aku berubah. Itu yang aku tahu. Aku tidak tahu banyak cerita tentang murid-murid Yesus, tapi yang aku tahu setelah aku menerima Yesus sebagai Tuhanku, Ia mengubah hatiku. Itu yang aku tahu. Bapak Ibu, kalau ada di sini suami istri musuhan, jangan musuhannya. Malu sama Tuhan lah kalau kita mau bilang begitu. Tapi saya yakin tidak ada lah orang musuhan. Katanya kita Kristen lalu musuhan. Pasti tidak ada di sini. Pasti mungkin di sana di pasar. Ya. Tapi kalau ada, ntar keluar gereja saling memaafkan lah ya. Karena itu jauh lebih baik daripada kita tidur punggung dengan punggung. Itu ya. Satu ke sana, satu ke sini. Lumayan masih punggung dengan punggung. Kalau satu di pojok sana, satu di pojok sana, gimana coba? Sebab dengan hidup dalam kasih, itu menjadi terang yang terpancar dalam kehidupan. Lalu anak yang tadi yang sakit hati itu,
anak itu juga mengalami pemulihan luka-luka batin. Ntar saya pakai kacamata dulu ya supaya terang melihat. Pakai kacamata dulu supaya terang. Kayaknya ada orang muda di sebelah sana nih ya. Saya mau bilang begini, teman-teman yang muda-muda, janganlah marah-marah dengan papa mama. Sayanglah papa mama. Benar saya mau bilang ini, karena saya sudah tua, jadi saya juga tahu. Habis SD saya orang Sangir Talaut, perbatasan utara Indonesia, pulau-pulau kecil dekat Filipina. Jangan cari di peta, tidak ada pulaunya karena saking kecil, tapi ada di bumi ini ya. Saya merantau sejak SD, dan saya pulang terakhir selesai setelah saya sudah melayani Tuhan. Saya pulang terakhir waktu ayah saya meninggal. Sekitar 30-an tahun baru saya pulang. Saya rasanya kalau waktu boleh diputar, ingin saya putar waktu. Dan kemudian saya ingin berkata, Papa, aku mengasihi Papa, aku mengasihi Mama. Tapi tidak bisa. Semua orang muda di sini, kalau rasa tidak nyaman oleh karena hati kita merasa bagaimana, maafkanlah Papa Mama. Tapi jangan membenci Papa Mama. Karena mereka berjuang dalam seumur hidup mereka dengan segala kekuatan yang mereka punya, hanya oleh karena ia menyatakan bahwa ia mengasihi kita anak-anaknya. Karena hukum Tuhan dalam 10 hukum berkata, kasihilah ya, bukan hanya Tuhan, tapi orang tua, ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang ditunjukkan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum itu tidak pernah dicabut dari Alkitab. Karena itu semua anak-anak, jika kita ingin merasakan berkat Tuhan yang menyertai kita dalam sepanjang umur kita, Alkitab berkata, kasih Papa Mama. Walaupun mungkin ada juga yang dibuat oleh Papa Mama seringkali melukai hati kita anak-anak. Tapi hukum Tuhan tidak pernah dicabut dalam Alkitab. Kasih Papa Mama, sekalipun mungkin kita merasa ada luka, maafkanlah, oleh karena itu yang paling baik menurut Tuhan Allah dalam firman-Nya ya. Kata penelitian begini nih, waktu anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, pokoknya segala sesuatu di bumi ini mama papaku paling hebat, paling top. Jadi kalau dia main mobil-mobilan roda sebelah lepas, dia pasti cari mama dan papa, karena mama dan papa pasti bisa. Pokoknya paling top lah. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Anak remaja itu umumnya bilang begini, ih si mama cerewet amat sih. Tadi paling top, sekarang sudah, ih mama ini cerewet amat. Sudah ngomong, dia omong lagi. Cepet, kalau pagi cepet. Terlambat nanti cepet. Tidak pernah dalam kamus mama tiap pagi tidak ada kata cepet. (25, 26, 27, 28, 29, 30 kalau ada di antara kita. Ini hanya penelitian umum. 30, 31, 32, 33, 30 sampai 25 lah. Dia bilang begini, tanpa mama juga aku bisa. Coba lihat, keren kan? Tanpa papa mama bisa kok. Aku juga bisa cari duit. Tapi ketika 50, 60, 70, ia berkata begini, hebat kali mama aku ya dulu ya. Kok bisa dia tahan ngelihat kelakuan aku dulu kayak gitu ya? Kok kuat banget ya? Tapi papa mama sudah tidak ada, sudah pergi.
Saya merasa itu juga yang saya alami memasuki umur 50-an ke atas. Ya luar biasa papa mama dulu sabarnya ya. Mengasihi, berjuang kami di utara sana dalam hidup yang sulit sebagai anak-anak nelayan di pinggir pantai. Berjuang supaya anak-anak bisa hidup, bisa makan dan seterusnya. Hebat sekali ya. Tapi mereka sudah pergi. Semua orang muda sayangi papa mama karena hidup kita terbatas. Semua papa mama sayangi juga anak-anak. Sebab apa yang kita buat terpancar dalam kehidupan. Berikut. Udah, ini copot sudah. Ntar nggak bisa baca. Berikut Bapak Ibu yang kedua. Yang kedua ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Katakan begini Bapak Ibu. Dari Efesus pasal 5 dikatakan begini. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat 4. Demikian juga dengan perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Karena hal-hal itu tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan dengan kata-kata hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Sebab itu jangan kamu berkawan dengan dengan mereka. Bapak Ibu, kalau yang pertama hidup dalam terang, kalau kita memperhatikan ayat 3 sampai ayat yang ke-7, ini sedang berbicara kepada saya begini dalam perenungan. Hiduplah dalam pergaulan yang baik. Jika ingin terang Allah terpancar dalam kehidupan kita, hiduplah dalam pergaulan yang baik. Hidup dalam pergaulan yang baik. Ada beberapa istilah di sini di ayat yang ketiga, tetapi percabulan, istilah Yunani pornea istilah yang dipakai. Lalu ayat yang kelima di situ, karena itu ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal. Istilah sundal juga menggunakan istilah Yunani yang sama, istilah porno. Lalu kata-kata kotor Bapak Ibu itu dikatakan dalam Alkitab. Jadi pergaulan baik itu pasti tidak ada dalam konteks porno dengan perkataan-perkataan kotor, juga serakah. Sebab kalau itu yang terjadi, maka yang terpancar bukan terang Allah. Bagaimana supaya terang Allah itu terpancar dalam kehidupan? Alkitab ini sedang berkata dengan sangat keras kepada saya dan kepada kita semua, hiduplah dalam pergaulan yang baik. Bapak Ibu sebentar, saya mesti beri penekanan di ayat yang ke-7. Ayat 7 katakan begini, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ini istilah ini jangan salah tafsir, bahwa kita tidak boleh berkawan dengan orang di dunia ini. Kita hanya berkawan dengan sesama orang Kristen yang baik-baik, yang sudah kita lihat begini dan begitu. Tapi istilah ini begini Bapak Ibu. Istilah berkawan, saya memakai bahasa Alkitab kita, bahasa asli Alkitab kita, bahasa Yunani, bukan supaya kelihatan Yunani begitu, bukan, tapi ingin mau membedakan kata. Istilah berkawan ini diterjemahkan dari istilah Yunani sumetochoi. Ini istilah ini diangkat dari dua kata. Istilah sum dalam bahasa Yunani yang berarti bersama-sama atau dengan. Lalu istilah metokos atau metokoi. Istilah metokos itu istilah artinya pengikut, peserta, pasangan. Istilah berkawan dalam penerjemahan ini mau menerjemahkan istilah Yunani yang sebenarnya artinya ialah, jika kita orang Kristen, hendaklah kita jangan bersama-sama menjadi pengikut, menjadi peserta, menjadi pasangan
dari orang yang hidupnya cabul, yang berkata-kata kosong, kata kotor, yang serakah. Hendaklah kita tidak menjadi peserta dalam lingkungan orang model seperti ini. Dan kita hanya punya kata kawan. Tapi kawan yang kelakuannya buruk itu dalam bahasa Indonesia apa? Orang baik, kita punya sahabat baik, kita juga sebut kawan. Orang buruk, dia juga menyebut itu juga kawannya. Oh, itu kawan aku itu. Tetapi bahasa Yunani dapat membedakan, ya, kawan yang seperti mana. Sehingga kalau dikatakan jangan berkawan dengan mereka, ini sedang berkata begini: kalau kita anak Tuhan, supaya terang Allah terpancar dalam hidup kita, hendaklah kita tidak ikut kelakuan orang yang sifatnya seperti dikatakan Alkitab, cabul, sundal, serakah, dan porno, seperti itu. Dan terang Tuhan pasti terpancar. Kenapa? Karena kita berbeda. Kita berkawan. Tapi tidak berarti, ya, di kandang kambing kita ikut juga mengembik. Kita berkawan, tapi kita tidak kehilangan status sebagai anak Tuhan. Lalu jangan disesatkan orang dengan kata-kata hampa. Kalau kita lihat ayat yang ke-6, karena terlalu banyak kata-kata yang tidak bermanfaat yang kita dengar, yang kita terima, yang kita simak. Sekarang ini cybercrime itu dari kepolisian bekerja keras luar biasa. Oleh karena banyak kata-kata hujat, kata-kata caci maki, kata-kata yang menyesatkan opini rakyat beredar di media sosial. Dan biarlah kita dalam lingkungan gereja bukan hanya kata-kata yang menyesatkan dalam konteks opini sebagai warga negara, tapi juga kata yang menyesatkan kita dari iman sebagai orang Kristen. Banyak ajaran palsu, ajaran sesat di mana-mana, banyak. Oleh karena itu gereja Kristus punya pendirian yang kokoh dalam statement of faith-nya. Alkitab, firman Allah, tidak bisa ditawar, tidak bisa dikurangi, tidak bisa juga ditambah. Apa saja yang berbeda dengan ajaran Alkitab, Paulus berkata, apa saja orang katakan, malaikat sekalipun yang datang kepadamu memberitakan Injil lain seperti yang dikatakan dalam Alkitab, terkutuklah dia. Sebab kalau malaikat yang datang, dia mesti bicara besarkan firman. Apalagi hanya manusia yang sebentar juga meninggal. Ada banyak ajaran, ada banyak kata-kata menyesatkan. Kita tidak akan perlu ikut menjadi tersesat. Kenapa? Karena kita punya kompas firman. Ketiga terakhir, kayaknya mesti terakhir ini. Saya ngomong terus, ntar waktunya lewat. Ini terakhir ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Bagaimana supaya terang Allah itu terpancar dalam kehidupan. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11 berkata langsung dalam teks ini, hiduplah sebagai anak-anak terang, maka terang itu terpancar dalam kehidupan. Kalau pertama hidup dalam kasih, yang kedua hiduplah dalam pergaulan yang baik, yang ketiga jadilah anak-anak. Anak-anak yang mana? Anak-anak terang. Sebab dengan menjadi anak terang, kita bisa menjadi terang. Dulu kamu adalah kegelapan, sekarang kamu adalah terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang. Lalu dikatakan begini dalam Alkitab. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Berbuahkan, dikatakan begini,
karena terang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jika ia adalah anak terang, maka buahnya ialah pasti kebaikan, pasti berikutnya keadilan, pasti berikutnya ialah kebenaran. Bapak Ibu, saya kembali lagi ingin mau melihat teks Alkitab dalam bahasa Alkitab. Dalam ayatnya yang ke-9 ini, karena terang hanya berbuah kebaikan. Teks Alkitab di situ ialah agatosune. Itu bicara soal perbuatan yang baik, kebaikan dalam hidup. Terang itu pasti berbuah kebaikan, tidak mungkin keburukan, pasti kebaikan. Nah, oleh karena terang itu berbuah kebaikan dan kita menjadi anak-anak terang, maka perbuatan kita adalah kebaikan dan itu akan memancarkan terang Tuhan Allah di mana kita hidup. Lalu berikutnya, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan. Istilah keadilan di sini yang dipakai adalah istilah dikaiosune. Dikaiosune. Lalu yang berikutnya kebenaran, istilah yang dipakai di situ ialah istilah aletheia. Dikaiosune dan aletheia itu sama-sama artinya kebenaran. Walaupun di sini diterjemahkan dengan keadilan dan kebenaran, tapi dua-duanya adalah kebenaran, tapi beda. Walaupun diartikan di bahasa Indonesia kebenaran, dua-duanya beda. Bedanya bagaimana? Begini bedanya. Dikaiosune itu kebenaran, tapi kebenaran ini bukan karena dia benar, tapi karena dibenarkan. Dia tidak benar, tapi dibenarkan. Kalau aletheia ini kebenaran, kebenaran ansih, mutlak benar. Benar itu benar. Dikaiosune tidak benar dijadikan benar, itu dikaiosune. Dan kita semua dijadikan benar bukan karena kita benar. Kita dibenarkan oleh anak Allah di kayu salib, bukan karena kedapatan kita benar. Sehingga gereja, orang Kristen mengenal istilah sola gratia, hanya oleh karena anugerah, grasi. Istilah gratia dalam bahasa Latin itu sebenarnya diangkat dari bahasa Yunani charis. Istilah gratia dalam bahasa Latin itu diserap ke dalam bahasa Inggris dan kemudian ke bahasa Indonesia kita mengenal istilah grasi. Sehingga dalam konteks hukum ada juga istilah grasi. Mantan ketua KPK kan keluar nih mendapatkan pembebasan, tapi ia tetap mengajukan grasi kepada presiden karena ia merasa ia tidak bersalah. Ia ingin dipulihkan haknya sebagai warga negara, dan supaya kalau boleh presiden memberikan kepadanya grasi dalam pengertian bukan hanya dikeluarkan dari penjara, tapi dipulihkan nama baik karena ia tidak bersalah sama sekali. Itu kata Antasari. Dan grasi itu hanya diberi oleh penguasa tertinggi dalam sebuah konteks negara. Kita Bapak Ibu juga bersalah. Jadi kalau dalam konteks hukum gini, seorang bersalah diadili di pengadilan negeri, terbukti harus dihukum mati. Ia naik banding ke pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi diadili, terbukti salah, dia dihukum mati. Dia naik banding ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung meninjau perkara pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Dia katakan memang dia bersalah, ia harus dihukum mati. Selesai. Tidak ada cerita lagi, ia harus dihukum mati. Tapi dia punya satu jalan. Sekalipun aku bersalah, bolehlah aku tidak dihukum mati jika ia menerima grasi. Ia mengajukan grasi kepada penguasa tertinggi di negara itu, ke presiden. Kalau presiden berikan, dia bebas. Ia tidak bebas karena ia benar. Ia bebas karena ia menerima anugerah atau grasi. Bapak Ibu, kita semua menjalani hidup karena anugerah. Tidak ada seorang pun yang benar. Jika kita dikatakan kita anak Tuhan, dibenarkan bukan karena kita benar, tapi dibenarkan oleh Tuhan Allah melalui anaknya yang mati di kayu salib. Itu dikaiosune. Kebenaran juga dalam Alkitab bahasa Indonesia. Karena terang itu membuahkan kebaikan dan kebenaran. Terang Tuhan itu menjadikan kita hidup di dalam terang. Karena itu, jika kita rindu terang Allah terpancar dalam hidup kita hari-hari,
hiduplah sebagai anak-anak terang. Terakhir saya tutup. Janji Pak, terakhir Pak. Ya, saya tidak panjang lagi. Saya tutup begini. Apakah dalam hidup sehari-hari sebagai anak terang, dalam hidup mengiring Tuhan, memancarkan terang Allah dalam kehidupan, tidak ada pergumulan? Bolehlah dijawab pertanyaan itu. Apakah dalam hidup hari-hari untuk memancarkan terang Allah dalam kehidupan kita, kita tidak punya pergumulan? Punya kan? Pasti punya. Namanya juga kita masih di bumi. Seorang ibu tukang tahu, tiap pagi ia jualan tahu. Subuh-subuh ia keluar dari kampungnya untuk ke jalan raya. Karena sekitar jam 6 pagi di jalan raya angkot langganan pasti nunggu. Ia harus melewati pematang sawah sambil menjunjung tahu di waskom itu di atas kepala. Tiap hari itu lakukan. Dan ia sayang Tuhan, dia selalu berdoa supaya dapat untung. Laris manis. Suatu waktu setelah hujan, ia pagi-pagi jalan juga lewat pematang sawah. Bapak Ibu tahu apa terjadi? Terpeleset, jatuh. Tahu terhambur semua di sawah. Sedih sekali karena hidupnya hari-hari dari hasil penjualan tahu. Sekarang bukan hanya hasil untungnya, tapi modalnya juga hancur berantakan. Dia bilang, Tuhan, jangan main-mainlah dengan aku orang miskin ini. Bercandalah dengan orang yang punya duit, tapi jangan dengan aku. Hidupku hanya dari tahu ini. Dengan sedih dia pungut semua tahu yang kotor, yang berantakan itu. Dia pulang, masukkan semua kotor. Dia bilang, Tuhan, itu kain yang di ininya juga penuh dengan lumpur. Dia bilang, Tuhan jangan beginilah. Baik-baik dikitlah sama saya ini, orang susah begini nih. Aku udah berdoa begini-begini, masa mesti harus jatuh di pematang sawah. Lalu 3 jam waktu ia sampai di kampung, dia dengar kabar. Angkot langganan yang biasa nunggu jam 6 itu rupanya kecelakaan pagi itu. Jadi udah lewat, kecelakaan masuk jurang dan semua penumpangnya meninggal. Waktu dengar berita itu, dia bilang, ampun Tuhan, aku kok ngomong gitu. Coba kalau aku ndak terpleset, aku juga yang di jurang itu. Tuhan, kok baik banget sih sama aku. Tadinya, Tuhan kok gitu sih sama orang miskin, gitu ya. Habis itu, habis dia doa, tiba-tiba yang tukang ternak babi lewat di situ. Dia lagi cari ampas tahu, tapi tidak ketemu-ketemu karena mau dicampur di makanan piaraannya babi. Orang bilang itu ibu itu juga suka buat tahu, mampir di situ. Dia bilang, ada jual ampas tahu? Nggak ada, udah diambil orang tadi. Tapi ada tahu yang bekas. Wah, itu juga bagus, boleh. Aku beli. Aku beli seharga tahu karena aku dari keliling kampung ini untuk hewan saya, untuk babi ternak. Karena tidak dapat tahu. Saya beli, harganya ditambah dari harga biasa dijual di pasar. Tidak apa-apa karena aku perlu. Ibu itu tidak sempat kasih tahu. Dia udah berlutut duluan. Dia bilang, Tuhan, cara bercanda Tuhan itu canggih juga lah. Akulah boleh jatuh, tapi tahu dibeli juga. Aku dapat 2 kali untungnya. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup, supaya terang Allah terpancar dalam hidup kita, pasti juga kita punya kesusahan, pergumulan dalam hidup. Tapi kita tahu kita anak Tuhan. Jika kita mengalami pergumulan dalam hidup, tetaplah meyakini kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah atas kita. Sekalipun mungkin sewaktu-waktu kita terpeleset di pematang sawah. Tenang saja, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Amin. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Allah kita berdoa.
Allah kita berdoa.